Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini bertemu kembali dengan saya di dalam renungan pagi GSCA SWOT. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan satu tema, yaitu jangan mencuri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan mencuri ini ada di dalam Keluaran 20 ayat 15. Keluaran 20 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Jangan mencuri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sangat pendek. Dan jangan mencuri ini adalah bagian dari 10 firman atau 10 perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel pada waktu itu. Dan jangan mencuri itu sendiri ada di urutan ke-8 di dalam 10 perintah tersebut atau 10 firman tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan memberikan ayat ini tentang jangan mencuri, Bapak Ibu Saudara? Kita tahu saudara, pencuri itu sangat-sangatlah tidak bagus saudara. Ada sebagian masyarakat bilang atau berpendapat bahwa pencuri itu sebagai sampah masyarakat. Jadi tidak ada baiknya sama sekali Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan itu memberikan ayat ini supaya anak-anaknya atau pengikutnya atau pengikut Kristus, maksud saya seperti itu, jangan sampai terjatuh dalam dosa yang namanya mencuri. Karena konsekuensinya berat sekali saudara, berat sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjauhkan diri dari yang namanya mencuri. Mungkin kita tidak mencuri secara materi Bapak Ibu Saudara, tetapi kita ternyata sering melakukan hal itu. Yaitu apa saudara? Mencuri waktu-waktu Tuhan. Ini saudara, bagaimana Bapak Gembala menggembar-gemborkan kuduskan hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Tetapi banyak di situ jiwa-jiwa yang melanggar, banyak jiwa-jiwa yang mencuri apa yang namanya waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, padahal di sana dikatakan kuduskan hari Sabat ini di dalam ayat Keluaran 20 ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Tapi masih banyak orang-orang yang melanggar, masih banyak orang-orang yang mencuri apa yang menjadi larangan daripada Tuhan ini. Banyak orang-orang yang berani mencuri waktu-waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Apalagi sekarang musim pandemi COVID, banyak orang meremehkan yang namanya hari Sabat Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang mencuri waktunya Tuhan yang kudus itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam 1 Korintus 6 ayat 10 di sana dijelaskan, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Tuhan memberikan ayat ini tidak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Karena konsekuensinya berat sekali. Kalau kita mencuri waktu-waktunya Tuhan, apalagi di hari Sabat, hari yang dikuduskan oleh Tuhan itu, maka
apa saudara? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini sangat berat sekali saudara, sangat berat. Tetapi banyak orang-orang yang berani mencuri waktu-waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri itu tidak ada baiknya saudara. Pencuri itu cuma mencuri, membunuh dan membinasakan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, jangan sampai kita berada di dalamnya saudara. Kita harus benar-benar pegang teguh yang namanya perintah Tuhan itu. Kuduskan hari Sabat, ya kita harus kuduskan hari Sabat. Jangan kita berani-berani mencurinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, mencuri kemuliaan Tuhan. Ini yang sering banyak juga terjadi Bapak Ibu Saudara. Mencuri kemuliaan Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 30, maksud saya Yohanes 3 ayat 30, di sana dikatakan ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadi tidak ada alasan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Siapa kita? Apa yang kita miliki dan apa yang kita sudah capai, itu semua karena Tuhan. Tanpa Tuhan tidak akan terjadi sesuatu pun. Jadi tidak ada alasan untuk kita mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai kita tidak menjadi seperti yang di 1 Korintus 6 ayat 10 ini. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Waduh, nyesek saudara. Berusaha seperti apapun percuma. Karena pada akhirnya kita tidak berada di dalam bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, di dalam Yesaya 42 ayat 8 di sana dikatakan, sebentar Bapak Ibu, Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadi cuma Tuhanlah yang layak dimuliakan Bapak Ibu Saudara. Karena cuma Dia yang punya kemuliaan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah apa yang sudah Tuhan berikan ini tentang jangan mencuri ini kita taatin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita mencuri waktu-waktunya Tuhan, waktunya di mana kita bersekutu bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan, tetapi kita mencurinya dengan datang terlambat, dengan tidak sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Itu juga mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri waktu-waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga gara-gara kita mencuri apa yang menjadi waktu-waktunya Tuhan. Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini yang sangat singkat ini menjadi berkat buat kita semua, dan menjadi ingat akan kita senantiasa untuk jangan mencuri. Amin.
Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu. Yang mana Tuhan pada hari ini, pagi yang indah ini, Engkau bekerja dengan luar biasa. Dan biarlah firman yang sudah kami terima hari ini boleh tertanam di hati kami. Untuk senantiasa ingat untuk tidak mencuri waktu-waktu daripada Engkau. Waktu-waktunya Tuhan. Dan tidak mencuri kemuliaan akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas pengajaran-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.